Meskipun engkau adalah pemimpin agama, engkau adalah alim ulama, engkau adalah orang pimpinan di dalam gereja, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak mungkin masuk kerajaan Allah kecuali engkau diperandakan oleh Roh Kudus. Dan perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Salah satu penyebabnya adalah sering membantah, menyangkal, ngangkat suara. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, malana aktsara ahlin nar." Wahai Rasulullah, kenapa kita penghuni neraka yang paling banyak? Beliau mengatakan, li'anna kunna tukthirna la'na, karena kalian sering suka mencela suami. Dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nomor 2538 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah bercerita kepada kami Abu Abdullah Huraim bin Mis'ar al-Asdi At-Tirmizi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Salih dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat, lalu menasihati mereka, kemudian berkata, "Wahai para wanita, berinfaklah karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Maka salah seorang wanita bertanya, "Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat, yaitu mengingkari terhadap nikmat suami." Lalu beliau bersabda, "Dan aku tidak melihat dari orang-orang yang sedikit akal dan agamanya, lebih banyak orang yang memiliki hati dan pikiran daripada kalian." Salah seorang wanita bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal wanita?" Beliau menjawab, "Persaksian dua orang wanita dari kalian adalah sama dengan persaksian seorang lelaki. Sedangkan kekurangan din atau agama kalian adalah adanya masa haid yang dapat menahan salah seorang dari kalian 3-4 hari dari melaksanakan sholat." Dan dalam bab ini ada hadis dari Abu Suaid dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih qarib dari jalur sanad ini. Dalam literatur lain, dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3993 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dari Ibnu Al-Had, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda, "Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar. Sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka." Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami. Saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian." Wanita tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?" Beliau menjawab, "Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam beberapa hari, tidak sholat, dan berbuka di bulan Ramadan adalah bukti kurangnya agama kalian." Dalam literatur lain, Musnad Ahmad, hadis nomor 5091, dan isnadnya adalah isnad yang sahih, telah menceritakan kepada kami Harun bin Marut, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dan sekali waktu Hayya menyebutkan dari Ibnul Had, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah kalian bersedekah, sebab aku melihat kalian adalah golongan yang paling banyak menjadi penduduk neraka karena disebabkan banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Aku juga tidak mendapati makhluk berakal yang akal dan din agamanya kurang daripada kalian." Ibnu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kurang akal dan dinnya?" Beliau menjawab, "Kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian seorang lelaki, itulah kekurangan akalnya. Adapun kekurangan dinnya adalah ia tidak sholat untuk beberapa hari dan berbuka tidak berpuasa pada bulan Ramadan." Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat bagaimana perempuan wanita-wanita Islam dikatakan berdasarkan literatur yang sahih merupakan penghuni terbanyak di neraka. Nah, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk banyak bersedekah dan beristighfar. Nah, mereka juga dikatakan kurang akal karena
kesaksian satu orang perempuan itu sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki. Dibutuhkan 2 orang perempuan supaya sama dengan kesaksian 1 orang laki-laki. Nah, mereka juga dikatakan kurang beragama karena secara natural mereka haid, dan karena haid mereka tidak bisa sholat dan mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Memang kalau dilihat secara sepintas Bapak Ibu, cukup berat sekali perjuangan seorang wanita Islam. Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi SAW? Karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi Nabi. Ya, inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam, menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga, jumhur ulama, tadi saya katakan, bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau dia mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah.